Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kontrol otomatis yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Galis Salih Prastio dengan NPM 215407009. Saya Nirma Maharani dengan NPM 21140071029. Saya Sela Priria dengan NPM 21140711019. Saya Widiandani dengan NPM 21140711023. Saya Galang Zarpan Hafiz, NPM 21540711005. Di sini kami akan menampilkan hasil video sensor cahaya kami. Nah, pada layar telah ditampilkan bahwasanya hasil dari proses kalibrasi, validasi, kemudian respon sistem, kemudian untuk stabilitas, reliabilitas pada setting point pertama hingga ke-8. Sebelum memasuki tampilan dari alat kami, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait solar tracker. Yang melatar belakangi pembuatan prototipe ini ialah karena sumber energi tradisional seperti batu bara dan minyak bumi semakin menipis, mahal, dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan energi alternatif yang berkelanjutan seperti energi matahari menjadi penting. Energi matahari adalah sumber yang berlimpah, terbarukan, dan ramah lingkungan. Solar tracker ini merupakan sistem yang memungkinkan panel surya untuk mengikuti pergerakan matahari, menerima sinyal lebih optimal, dan menghasilkan lebih banyak energi listrik. Prototipe solar tracker ini merupakan model awal yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi panel surya dan mendorong penggunaan energi matahari berkelanjutan. Adapun tujuan dari pembuatan alat prototipe solar tracker ini ialah mempelajari konsep dan prinsip dasar dari solar tracker serta mengidentifikasi potensi masalah dan kelemahan yang ada pada solar tracker. Solar tracker ini memiliki beberapa manfaat utama, yaitu peningkatan efisiensi energi. Solar tracker ini dapat meningkatkan efisiensi panel surya hingga 25-35% dibandingkan dengan sistem tetap. Karena ini dikarenakan panel surya mengikuti pergerakan matahari. Kemudian ada optimasi penggunaan lahan. Dengan efisiensi yang lebih tinggi, jumlah energi yang dihasilkan per unit juga akan meningkat, sehingga lahan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Yang ketiga, pengurangan biaya listrik. Meskipun memerlukan investasi awal yang lebih besar, peningkatan output energi dapat mengurangi biaya listrik dalam jangka panjang. Yang terakhir, keandalan dan ketersediaan energi.
Dengan menghasilkan lebih banyak energi, solar tracker dapat meningkatkan keandalan dan ketersediaan pasokan energi dari sistem panel surya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini adalah alat dan bahan yang kami gunakan untuk merangkai alat kami, yaitu solar tracker. Yang pertama ada LCD, kemudian ada RTC, ada MMC beserta memori, ada kabel jumper, kabel USB, kemudian ada Arduino Uno, breadboard, kemudian terdapat servo, lalu ada sensor BH1750, kemudian ada LDR, panel surya. Di belakang panel surya terdapat resistor 10K. Selanjutnya adalah sesi perangkaian alat. I settle up and then right away hightailing it back to East LA. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses mendapatkan persamaan dan memasukkan persamaan ke dalam Arduino Uno.
Tell me now if it's true. A change of pace would give me some certitude. I'm getting restless, but baby, don't mind. Too much time thinking, get left behind. Closing on, hope to see you again. I will be back, but I do not know when. Untuk pertama kita akan membuat grafik. But getting your hopes up's a dangerous game. When the day started, I'm feeling great. My baby calls me cowboy, I hesitate. No, I settle up and then right away I tailing it back to East LA. Nah, grafiknya sudah jadi dan kita mendapatkan rumus kalibrasi yang akan dimasukkan ke dalam sintaks Arduino ini. Nah, untuk rumus ini akan dimasukkan di void di bawah void loop, yaitu rumusnya loop sama dengan kalibrasi min 32,517 kali 0,9754. Untuk R-nya yaitu 0,9996. Sekian, terima kasih. Baby, it's plain to see that I get starstruck in your company. It's taken a year, but you don't understand how it makes me feel when I hold your hand. Tell me now if it's true. A change of pace would give me some certitude. I'm getting restless, but baby, don't mind. Too much time thinking, get left behind. Baby, it's plain to see that I get starstruck in your company. Berikut adalah proses untuk menghitung koefisien determinasi R kuadrat dari proses validasi yang telah dilakukan. Berikut sebelumnya telah diperoleh rumus dengan Y sama dengan 0,9895X minus 6,1402, maka diperoleh R sama dengan 1. Kita rubah ke bagian Closing on, hope to see you again. I will be back, but I do not know when. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. lalu kita checklist ketiganya. Maka diperoleh rumus terbaru yaitu Y sama dengan 0,9871X. Kemudian untuk ini kita hapus, kita ubah. Tiga.
Untuk selanjutnya yaitu kegiatan perakitan aktuator dan prototipe solar tracker. Berhubung pembuatannya tidak didokumentasikan, sehingga ini sebagai bukti pembuatan prototipe alat kami. Alat yang bahan yang digunakan seperti palu, penggaris, dan bekas triplek dan gergaji. Dan ada paku dan lem. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuat lubang untuk kabel untuk servo dan lain-lain. Dan ini servo besar untuk menggerakkan arah horizontal. Nah, ketika dipasangkan dia akan memutar horizontal. Nah, untuk servo yang atas dia akan memutar ke arah vertikal seperti ini. Nah, untuk lubang di depan sini itu berfungsi untuk LCD, menampilkan LCD. Sekian pengenalan aktuator ini. Terima kasih. Di Ardio Uno, semua kode yang ingin dijalankan di voice loop akan berulang kali ditempatkan di sini, seperti rumus kalibrasi yang kita dapatkan, dan dia akan ditempatkan di voice loop. Nah, proses kalibrasi ini itu untuk membaca rumus kita, dan rumus kita. Closing on now and I've lost a friend. No longer your cowboy, but let me pretend. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But getting your hopes up's a dangerous game. Tell me now if it's true. A change of pace would give me some certitude. I'm getting restless, but baby, don't mind. Too much time thinking, get left behind. I'm moseying on, hope to see you again. I will be back, but I do not know when. Hope to see you in Paris, New York, or the Bay. But getting your hopes up's a dangerous game. When the day's done and I'm feeling great, my baby calls me cowboy, I hesitate. No, I settle up and then right away hightailing it back to East LA.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang data yang telah kami dapat dari uji kinerja, yaitu pada setting point pertama dengan nilai setting pointnya 130. Ini dimulai pada jam 1:15 detik ke 22, dilakukan sampai dengan jam 2:14 detik 23, dan didapatkan data-datanya ada seperti 97, 99, 102, 99, dan yang lain-lainnya. Untuk setting point kedua, nilai setting pointnya yaitu 140, dan ini waktunya dimulai dari jam 2:20, dan ini data-datanya, dan ini per taraf yaitu per setting point 1 jam. Untuk setting point yang ketiga dengan nilai setting pointnya 150, waktunya dari jam 15:26, dan ini data-data yang kami peroleh melalui sensor. Untuk setting point keempat, nilai setting pointnya 160, dimulai pada 16:31 detik ke 22, dan ini data yang didapatkan. Ada 60 data, jadi per 1 menit itu 1 kali kami mengambil datanya. Untuk setting point yang kelima dengan nilai setting pointnya 170, waktunya itu dari jam 5:32, dan ini data yang kami dapat. Untuk selanjutnya yaitu setting point ke-6. Setting point ke-6 dengan nilai setting pointnya 180, waktunya dari jam 18 menit ke 32, dan ini data yang kami peroleh. Untuk setting point ke-7 ini nilai setting pointnya 190, waktunya dari 19:34, dan ini datanya. Untuk setting point yang terakhir yaitu setting point 8, nilai setting pointnya 200, dimulai dari 20:40, dan ini nilai yang kami peroleh. Selanjutnya yaitu grafik uji kinerja. Ini grafik yang diperoleh dari setting point pertama. Ini grafik yang diperoleh dari setting point kedua. Dan selanjutnya yaitu grafik dari setting point ketiga. Selanjutnya ini grafik dari setting point keempat. Dan ini grafik setting point kelima. Yang ini grafik setting point ke-6. Selanjutnya ini grafik setting point ke-7, dan ini grafik setting point ke-8. Selanjutnya itu kendali alat. Nah, ini pada setting point pertama delaynya 4, 4, 4, 4, 4, 5. Ini nilai sensor dengan nilai RWP atau rata waktu pengendalian, dan ada juga nilai AON-I yaitu aktuator lampu hidup ke per I atau menit, delay waktu tunggu, dan ini itu jumlah data. Dan didapatkan nilai RWP nya 0,07001 menit atau 4,20049 detik, delaynya 40293 detik. Dan selanjutnya pada setting point kedua, ini nilai sensornya, dan untuk RWP yang diperoleh yaitu 0,07007 menit atau 4,2046759 detik, delaynya 4 detik. Selanjutnya pada setting point ke 3,
Nah, ini data yang diperoleh dari setting point ketiga, yaitu setting point 150, NA 183, delaynya 4 detik, jumlah datanya 860, nilai RWP nya 0,06984 menit atau 4,1930381 detik. Untuk setting point keempat, jumlah datanya 861, delaynya 4 detik, masih sama, nilai RWP nya 0,0980269 menit atau 4,188161404 detik. Untuk setting point kelima, jumlah datanya 858, setting pointnya 170, nilai RWP nya 0,06997093 menit atau 4,1982561 detik. Pada setting point 6, data yang diperoleh atau N nya 860, nilai RWP nya 0,0698074 menit atau 4,1884436 detik. Pada setting point ke-7, data yang diperoleh 861, nilai RWP nya 0,06982 menit atau 4,18933 detik. Pada setting point yang terakhir, setting point 8, jumlah datanya 861, nilai RWP nya 0,0698222 menit atau 4,1893296 detik. Dan ini rata-ratanya dari nilai RWP, dan ini grafik dari RWP ya, dari nilai RWP. Selanjutnya yaitu kita ke data keakurasian. Nah, ini untuk keakuratan setting point pertama. Di sini ada nilai setting point, di sini ada data yang kami peroleh melalui sensor, dan ini ada nilai setting point min NA dibagi N, terus ada nilai setting point dalam kurung 2 min NA dibagi N tutup kurung dibagi setting point, dan ini ada nilai 1 minus dalam kurung setting point min NA per N dibagi setting point, dan ini ada nilai dari persennya. Dan ini data yang diperoleh dari keakurasian setting point pertama. Ini ratanya 29,31667 dan seterusnya sampai ke 99,62415. Untuk setting point yang kedua, ini setting pointnya, ini nilai NA nya, dan ini ratanya serta SP min NA dibagi N sampai dengan ke persennya. Selanjutnya setting point ketiga, ini SP min NA nya, ini NA, dan ini rata dari SP min NA dan seterusnya. Untuk setting point 4 sama seperti setting point sebelumnya, ratanya SP min NA 73,1667 dan SP min NA per N nya itu 1,22694444. Untuk setting point kelima, keenam, ketujuh, dan juga ke-8, ini diambil nilai keakurasiannya sama seperti keakurasian setting point pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Dan untuk selanjutnya kita mungkin langsung ke grafik keakurasiannya. Nah ini nilai rata-rata dan ini ratanya dari data-data yang banyak tadi. Dan di sini diperoleh rata dari SP-NA-nya yaitu 43,75. Selanjutnya dalam kurung SP-NA tutup kurung dibagi N-nya yaitu 0,05084432. Dan selanjutnya SP-NA per N dibagi SP-nya ratanya 0,00029848. Dan yang selanjutnya itu SP-NA per N ratanya 0,9997. Dan yang terakhir nilai persennya yaitu 99,9702. Dan didapatkan keakuratannya 99,9702. Dan ini untuk grafik keakurasiannya, dimana yang garis warna abu-abu ini setting pointnya, dan yang warna kuning ini sensor kami. Selanjutnya kita beralih ke uji stabilitasnya. Di sini ada nilai dari sensor cahaya milik kelompok 10. Di sini ada nilai kalibratornya dan ini ada setting pointnya. Di mana nilai cahayanya ini ada 97, 99, 102 dan nilai kalibratornya ini 105 stabil dan setting pointnya 130. Untuk dari nilai sensor cahaya itu dominannya di 102 sampai dengan 100 per setting pointnya. Selanjutnya yaitu ada grafik stabilitasnya. Nah untuk grafik stabilitasnya ini dapat dilihat untuk dari warna-warnanya. Ada setting point pertama ini warna biru, lalu nilai aktual setting pointnya ini ada warna seperti apa ini, oranye kecoklatan ini. Dan selanjutnya sampai setting point atau nilai aktual dan nilai kalibrator ini dapat dilihat pada warna-warna yang telah kami berikan. Nah jadi kesimpulannya pada grafik stabilitas ini alat kami yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kurang stabil karena mulai dari setting point ke 5 nilai aktual dan nilai kalibratornya tidak sesuai dengan nilai setting point yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini memiliki rumus yaitu Corel sama dengan Corel buka kurung kalibrator kali sensor tutup kurung. Dan pada setting point pertama ini nilai kalibrator ya, dan ini nilai dari sensor cahaya kami. Pada rumus reliabilitasnya didapatkan nilai 0,1530302. Lalu pada setting point yang kedua didapatkan hasil reliabilitasnya yaitu 0,03050144. Lalu pada setting point yang selanjutnya yaitu setting point ketiga didapatkan nilai 0,0668148808. Lalu pada setting point keempat dengan data yang diperoleh kita mendapatkan nilai reliabilitasnya 0,0568831441. Pada setting point kelima diperoleh reliabilitasnya yaitu 0,58391807
4 pada setting point ke-6 didapatkannya hasilnya yaitu 0,07 10 01 268, dan pada setting point ke-7 diperoleh reliabilitasnya yaitu 0,01379997, dan pada setting point yang terakhir yaitu setting point ke-8 didapatkan nilainya 0,01138469, dan ini nilai kalibrator ya rata-ratanya. Ini nilai dari reliabilitas sensor. Nah, dan ini grafik reliabilitasnya dari kalibrator, dan ini grafik setting point. Nah, di sini dapat dilihat ya perbedaan dari grafik. Yang pertama itu ada grafik dari kalibratornya sendiri, dan selanjutnya itu setting point dan sensor ya, dan itu menghasilkan grafik yang berbeda. Nah, grafik yang berbeda ini dikarenakan yang satu menggunakan data dari kalibratornya, dan yang grafik yang ini setting point beserta sensor mendapatkan grafiknya seperti ini. Dan untuk yang terakhir yaitu ada data dari respon alat, dimana respon alat ini kami melakukan pengulangan untuk pengujian selama 40 kali, dan ini mendapat yang pertama dapat 5,42 detik dari respon sistemnya, yang kedua ada 5,25 dan seterusnya. Lalu didapatkan rata dari respon sistem kami yaitu nilainya 5,20625. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum